kabar mengejutkan datang dari skuad Manchester United yang bertolak ke London untuk pertandingan menghadapi Tottenham. Marcus Rashford tidak masuk dalam skuad Man United di babak perempat final Carabao Cup 2024-2025. Pelatih Setan Merah, Ruben Amorim, mengumumkan 22 pemain yang dibawa ke markas The Lilywhites dan tidak ada nama Rashford dalam daftar tersebut. Yang menarik, Alejandro Garnacho dan Jonny Evans ada dalam skuad. Pada hari Senin waktu setempat, Rashford akan mengikuti latihan, namun dipulangkan lebih awal oleh dokter klub setelah ia dianggap sakit, dan meskipun Amorim mengonfirmasi pada hari Rabu pagi bahwa Rashid akan mengikuti latihan setelah skuad diberi hari libur, ia mungkin belum dalam kondisi prima dibanding yang lain. Baik Garnacho maupun Marcus Rashford tidak masuk dalam skuad pada hari pertandingan untuk derby Manchester. Amorim sadar bahwa ia membuat Alejandro kesal dengan mencoretnya untuk pertandingan yang sangat penting. Amorim bisa menjadi manajer yang baik untuk Garnacho, karena tampaknya ia tidak takut untuk menjelaskan seberapa tinggi standar yang ia harapkan. Para penggemar MU berharap Garnacho dapat memanfaatkan kekecewaannya, karena tidak dimasukkan dalam skuad dengan cara yang positif untuk masa depannya. Sementara itu akan lebih baik jika seluruh skuad menyadari bahwa siapapun berisiko kehilangan tempat mereka. Fabrizio Romano mengatakan bahwa saga transfer Marcus Rashford kini tampaknya berada di titik kritis, karena bintang Manchester United itu bisa jadi akan segera meninggalkan Old Trafford. Banyak spekulasi tentang masa depan Rashford dalam beberapa minggu terakhir, sementara sang pemain sendiri kini juga telah berbicara untuk mengakui bahwa menurutnya sudah waktunya untuk tantangan baru. Ruben Amorim secara mengejutkan tidak memasukkan pemain internasional Inggris itu dalam skuadnya untuk derby Manchester di akhir pekan dan laga menghadapi Tottenham di Piala Carabao. Akan menarik untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Rashford, dan Romano telah mengisyaratkan bahwa itu tidak tampak seperti titik krusial dalam cerita ini. Romano telah menyebut La Liga sebagai tujuan pilihan bagi pemain berusia 27 tahun itu. Rashford telah dikaitkan dengan Atletico Madrid dalam sebuah laporan dari TBR Football. Romano telah menjelaskan bahwa tidak satu pun dari perkembangan terbaru dengan Rashford yang sebenarnya mengejutkan, karena perasaan dari dalam klub selama beberapa waktu ini juga mengatakan bahwa sudah waktunya untuk berpisah. Rashford tumbuh melalui Akademi United dan memiliki beberapa tahun yang baik sebagai pemain kunci bagi tim, tetapi sekarang tampaknya akan menjadi yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat jika ia pindah. Manchester United dikabarkan tertarik untuk merekrut pemain muda Norwegia berusia 17 tahun, Sverre Nypan dari Rosenborg BK. Sverre Nypan dinilai tinggi di seluruh Eropa, dan Manchester United akan menghadapi persaingan dari Chelsea untuk mendapatkan tanda tangannya menurut laporan Give Me Sport. Namun, Setan Merah semakin dekat untuk mengamankan tanda tangannya di depan rival mereka di Liga Primer. Kesempatan untuk pindah ke Liga Primer juga akan sangat menarik bagi Sverre Nypan. Dia akan dapat menguji dirinya di level yang lebih tinggi, dan kesempatan untuk bermain untuk beberapa klub terbesar di dunia akan sulit untuk ditolak. Sebelumnya pemain itu dihargai sebesar 83 juta pound menurut sebuah laporan melalui Give Me Sport. Dan masih harus dilihat apakah Rosenborg bersedia menjualnya dengan harga yang lebih wajar. Meskipun tidak diragukan lagi bahwa pemain berusia 17 tahun itu adalah bakat yang luar biasa, tidak ada klub yang bersedia membayar 83 juta pound untuknya. Kedua klub ingin membangun tim tangguh untuk masa depan, dan akan menarik untuk melihat siapa yang akhirnya merekrut sensasi lini tengah itu. Altay Bayindir mendapat kesempatan langka untuk bermain sejak awal, dengan Andre Onana duduk di bangku cadangan. Amorim telah memilih 3 bek tengah, Leny Yoro,
Victor Lindelof, dan Lisandro Martinez. Diogo Dalot dan Nosair Mazraoui telah dipilih untuk memulai permainan sebagai bek sayap. Manuel Ugarte dan Christian Eriksen adalah gelandang jangkar di tengah, dengan lini serang Amorim terdiri dari Bruno Fernandes, Antony, dan Rasmus Højlund. Di bangku cadangan ada Andre Onana, Johnny Evans, Harry Maguire, Tyrell Malacia, Casemiro, Kobbie Mainoo, Amad Diallo, Alejandro Garnacho, dan Joshua Zirkzee. Marcus Rashford tidak masuk dalam skuad pada hari pertandingan. Menurut reporter Manchester Evening News Tyrone Marshall, Matthijs de Ligt tidak masuk dalam skuad pada hari pertandingan karena sakit. Sementara itu, Rashford dalam kondisi fit tetapi tetap dicoret oleh Amorim. Di babak pertama, MU mampu merebut kendali permainan. Dengan nyaman Eriksen dan Bruno berkali-kali menciptakan sejumlah peluang berbahaya dengan memforsir lemahnya koordinasi sisi kanan pertahanan Spurs. Pedro Porro dan Ragusin nampak memiliki koneksi yang lemah dengan harus mengawasi pergerakan Dalot, Fernandes, dan Højlund sekaligus. Mazraoui sedikit kesulitan di posisi bek kanan. Gagal membangun serangan yang baik dengan Antony, seperti di sisi kiri. Dan Tottenham unggul lebih dahulu. Tendangan bebas di sisi kiri membuat Porro bisa lepaskan sepakan keras. Bola diblok Baindir, namun bola muntah dimanfaatkan Solanke menjadi gol. Selepas itu, MU berkali-kali menyerang pertahanan tuan rumah, namun masih belum bisa direalisasikan jadi gol penyeimbang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Spurs. Di awal babak kedua, MU justru bermain buruk dan dihukum 2 gol Spurs yang membuat kedudukan menjadi 3-0. Amorim dengan cepat memasukkan Amad, Mainoo, dan Zirkzee menggantikan Højlund, Antony, dan Eriksen. Hasilnya, tekanan Ari Zirkzee dan Amad membuat kiper Forster membuat 2 blunder. Zirkzee dan Amad mencetak gol balasan. Sayangnya, di menit 86 sepak pojok Son Heung-min langsung mengarah ke gawang Baindir. Duel dengan Sander Bergvall, Baindir gagal menghalau bola dan membuat MU makin tertinggal. Sisa 6 menit tak cukup untuk Setan Merah mengejar 2 gol. Di masa injury time, Evans mencetak gol balasan. Namun tak cukup buat menyeimbangkan kedudukan. MU pun tereliminasi dari Piala Carabao. Meski tampil lebih baik, tak ayal Amorim sulit memprediksi kesalahan para pemain yang berujung gol bagi lawan. Error dari Licha dan Baindir menyebabkan gol ketiga dan keempat MU. Sementara, kiper lawan pun membuat blunder dengan Amad dan Zirkzee memanfaatkannya.